Salve saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu dalam renungan harian Sabtu 22 April 2023. Ada pepatah mengatakan, karena bisa Allah biasa. Kebiasaan nelayan berangkat menjelang malam ke laut mencari ikan sudah ada sejak dahulu. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan angin, membantu mereka bertorak dari darat ke laut. Nelayan tentunya sudah terbiasa dengan ombak dan angin kencang. Begitu juga dengan murid-murid Yesus yang sebagian besar adalah nelayan. Tapi ternyata mereka mengalami kecemasan pada gelap malam dan ombak yang bergelora karena angin kencang. Padahal situasi seperti itu sudah menjadi kebiasaan bagi mereka sehari-hari. Saat itu terjadi, Yesus tidak bersama-sama mereka. Entah apa alasan mereka meninggalkan Yesus. Yang pasti, tanpa Yesus mereka mengalami ketakutan. Yesus datang menemui mereka dengan berjalan di atas air. Dan Yesus segera mengenalkan diri dengan berkata, "Aku ini, jangan takut." Saudara-saudari yang terkasih, kita juga mungkin seperti murid Yesus yang kadang berjalan mengarungi hidup dengan meninggalkan Yesus dalam hidup kita. Dan dengan perbuatan kita itu, kita sering mengalami kecemasan, kegelapan, dan ketakutan yang sangat mendalam. Kita kadang sombong dengan kemampuan kita dan merasa tidak butuh pertolongan Tuhan. Tapi cinta Yesus pada kita tak terbatas, hingga Yesus akan tetap memperhatikan kita agar kita kembali ke jalan yang benar dan selalu menghadirkan Yesus dalam perjalanan hidup kita. Dalam bagian pertama dari kisah para rasul juga mengintrospeksi diri atas kelalaian mereka. Mereka menyadari telah melalaikan firman Tuhan untuk melayani meja. Hingga para rasul melantik 7 orang dengan berdoa dan menumpangkan tangan kepada 7 orang itu untuk turut melayani dan menyebarkan sabda Allah. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, peristiwa penumpangan tangan oleh para rasul ini mempunyai makna suksesi apostolik yang turun dari para rasul kepada 7 orang terpilih dan berkesinambungan sampai sekarang dalam sakramen imamat. Sehingga para imam dalam gereja kita adalah orang-orang terpilih yang juga menerima penumpangan tangan dari para rasul, yang suksesinya tak terputus sampai sekarang. Sebab gereja kita tetap menjaga kesinambungan suksesi apostolik itu melalui paus, para uskup, dan para imam tertahbis. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, bila kita membaca sejarah Santo Fransiskus Assisi, beliau pernah berkata, "Jika aku bertemu malaikat dan seorang imam tertahbis, aku akan lebih dahulu menghormati dan mencium tangan imam daripada malaikat itu, tanpa memandang kehidupan pribadi imam tersebut." Sebab bagi Santo Fransiskus Assisi, kuasa sakramen imamat yang ada pada tangan imam yang sudah ditahbis sungguh tangan yang dipilih Tuhan
Itulah gambaran kuasa apostolik yang tak terputus dari Yesus kepada para rasul dan sampai kepada para imam atau pastor di gereja kita saat ini. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, sebagai renungan bagi kita hari ini, marilah hadirkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Suksesi apostolik dari Yesus kepada para rasul hingga sampai ke sakramen imamat pada para imam tertahbis adalah kuasa mutlak untuk menghadirkan Roh Kudus, sehingga kuasa apostolik itu adalah warisan yang sangat berharga dari Yesus kepada gerejanya yang wajib kita jaga dan lestarikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.